Hai semuanya, nama budaya. Setelah sekian lama, sekitar ada 3 hari saya tidak upload video karena kemarin saya sibuk di wihara, bantu wihara dengan kesibukan acara Waisak kemarin. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kalian berbahagia semuanya. Saya pikir Waisak tahun ini sangat meriah. Oke, dan kita bakalan lanjut ngebaca panduan agama Buddha untuk pemula. Hari ini kita akan mulai dari halaman 11 sampai dengan 14. Saya akan mencobanya. Semoga berhasil. Selamat mendengarkan. Masa kanak-kanak dan pendidikannya. Upacara membajak. Di masa kecilnya Pangeran Siddhartha amat baik hati, welas asih dan penuh perhatian. Suatu hari ketika sang pangeran berusia 7 tahun, ia ikut ayahnya menyaksikan upacara tahun membajak sawah pada permulaan masa penanaman. Ketika raja sedang sibuk dalam upacara itu, sang pangeran dititipkan pada pelayan dan di bawah pohon jambu yang rindang. Ia ditinggalkan sendirian saat para dayang pergi untuk melihat upacara. Sang pangeran yang tidak terlalu berminat pada acara itu memperhatikan seekor burung menukik ke tanah dan menyambar seekor cacing kecil yang terangkat ke atas oleh bajak petani. Pangeran merasa sangat tersentuh oleh apa yang dilihatnya. Kata pangeran, "Aduh, apakah semua makhluk hidup membunuh satu sama lain?" pikirnya. Ia menyadari bahwa pembunuhan merupakan penderitaan sambil duduk menyadari bahwa di bawah pohon besar itu ia mulai merenung dalam kesedihan tentang apa yang telah dia lihat. Ketika memusatkan pikirannya, ia mulai mengalami kebahagiaan meditasi. Ketika ayah dan pelayannya menyadari bahwa ia tidak ada di antara kerumunan orang yang menyaksikan upacara membajak sawah itu, mereka pergi mencarinya. Di bawah pohon, raja mendapati putranya yang berusia 7 tahun itu sedang bermeditasi. Raja terkesan sekali atas pemandangan saat itu. Peristiwa angsa terluka. Pada peristiwa lain, di masa kanak-kanaknya Pangeran Siddhartha menunjukkan bahwa ia baik hati dan welas asih, serta peduli terhadap penderitaan semua makhluk. Ia berusia 12 tahun. Pada waktu itu ia dan saudara sepupunya Dewadatta sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba mereka melihat seekor angsa yang terbang di udara. Saudara sepupunya itu mengambil busur dan anak panahnya, lalu memanah jatuh angsa tersebut. Kedua anak itu berlari untuk memungutnya. Sang pangeran yang berlari lebih cepat tiba lebih dulu di tempat itu dan memungut makhluk malang yang terluka itu. Ia mencabut panah itu dari angsa dan memangku unggas itu dalam pelukan tangannya. Segera saudara sepupunya menyusul dan bersikeras bahwa dia harus mendapatkan angsa itu karena dia telah memanah jatuh angsa itu. Sang pangeran tak mau menyerahkan angsa itu kepada saudara sepupunya karena ia tahu bahwa angsa itu akan dibunuhnya. Karena masalah itu tak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri, mereka menyerahkan kepada seorang bijaksana di pengadilan. Jadi ceritanya pada waktu itu ada kayak orang yang bijaksana yang harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang mereka tidak tahu. Nah, setelah mempertimbangkan, orang bijaksana itu berkata,
kehidupan tentu harus menjadi milik orang yang berusaha menyelamatkannya. Kehidupan tidak dapat menjadi milik seorang yang hanya berusaha menghancurkannya. Angsa yang terluka ini demi hukum kepunyaan Pangeran Siddhartha. Maka sang pangeran membawa angsa itu ke tamannya untuk diobati lukanya, meninggalkan saudara sepupunya kecewa dan kesal. Pendidikan sang pangeran. Sejak kecil, Pangeran Siddhartha memperoleh pendidikan yang baik sebagai persiapan yang akan menjadikannya seorang raja yang kuat dan terpelajar yang akan memerintah negerinya secara bijaksana. Guru-guru yang paling terkenal di negeri itu ditunjuk menjadi pembimbingnya. Pendidikannya didasarkan atas silabus yang terdiri dari 5 bidang pokok studi menurut cara pengajaran kuno. Kelima bidang pokok itu adalah gramatika atau bahasa dan komposisi. Yang kedua itu seni, kerajinan tangan. Yang ketiga itu kesehatan, yang keempat logika, dan yang terakhir itu agama. Di samping subjek-subjek akademis itu, sang pangeran dilatih untuk menjadi seorang prajurit sehingga ia dapat mempertahankan negerinya pada waktu menjadi raja kelak. Pada masa itu, pangeran merupakan perkelahian dengan menunggang kuda dan gajah, sehingga sang pangeran harus mempelajari seni mengendarai binatang-binatang itu. Karena busur dan panah merupakan senjata utama dipergunakan dalam peperangan, ia diajari seni memanah untuk membuatnya secara fisik bugar dan kuat. Ia mendapat perlatihan atletik dan gulat. Ia juga diajar menggunakan berbagai senjata seperti pedang, tombak, dan tongkat. Sang pangeran adalah siswa yang sempurna dengan kecerdasan, kemahiran, dan kekuatan. Ia unggul dalam segala bidang, baik dalam bidang pendidikan, akademis, seni perang, olahraga, dan apapun permainan. Ringkasan. Ketika masih muda sekali, Pangeran Siddhartha menyaksikan seekor burung menyambar seekor cacing yang terangkat ke atas oleh bajak petani. Pemandangan ini menyebabkan dirinya memikirkan sesuatu tidak kebahagiaan. Makhluk-makhluk yang dibunuh oleh makhluk-makhluk yang lain untuk dijadikan makanan. Duduk di bawah pohon jambu, pangeran muda mengalami kebahagiaan meditasi pada peristiwa lain. Pangeran yang penuh elas asih itu menyelamatkan kehidupan seekor angsa yang terluka oleh anak Dewa Data. Sebagai seorang pangeran, Siddhartha muda mendapatkan pendidikan komprehensif dalam bidang seni dan sains serta menguasai seni olahraga bagi kesatria masa itu. Oke, kita sekarang udah selesai membaca bukunya. Semoga dengan adanya kita belajar hari ini, mendengarkan Dharma hari ini tentang sejarah kehidupan Pangeran Siddhartha menjadi satu pengetahuan baru bagi semuanya. Dan terima kasih Namo Sang Hyang